Sebuah perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah kecil. Dari Jakarta, saya dan rombongan yang terdiri dari media serta perwakilan International Women Peace Group Indonesia berangkat dengan membawa satu harapan besar, yakni menyuarakan perdamaian. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ada tanggung jawab yang saya bawa, bukan hanya sebagai jurnalis, tapi juga sebagai perempuan Indonesia yang ingin menyaksikan, mendengar, dan menyampaikan suara-suara yang seringkali terpinggirkan. Saat ini saya memiliki kesempatan, yaitu adalah untuk menghadiri forum perempuan ataupun yang lebih dikenal dengan International Women Peace Group. Nantinya pemirsa, forum ini dilaksanakan di Korea Selatan dan saat ini saya sudah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian juga saya dan juga bersama dengan rombongan dari Indonesia, sama juga ada rombongan dari media-media dan juga jurnalis yang lainnya. Pemirsa nantinya akan meliput karena acaranya sendiri dilaksanakan di Korea Selatan. Lalu seperti apa keseruannya pemirsa? Mari ikuti saya. Transit di Xiamen, Tiongkok sejenak menjadi ruang bagi kami untuk mengisi energi. Karena yang akan ditempuh bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan yang akan membawa pesan damai. Hari berikutnya, pesawat membawa kami tiba di Incheon. Udara dingin Korea langsung menyambut, namun terasa hangat ketika relawan International Women Peace Group menjemput dengan senyum dan sapaan akrab. Pemirsa, nampaknya ketika kita keluar, kita langsung disambut oleh yang ada di sini nih pemirsa, ya ini adalah dari volunteer International Women Peace Group, di mana juga semuanya ini pemirsa ada nama-namanya. Ini adalah nama saya. It's Tia. Halo. Thank you so much. Perjalanan dilanjutkan menuju Cheongju untuk menghadiri konferensi pers yang dibuka dengan pesan kuat dari Chairwoman International Women Peace Group, John Dayong. 정의 책임감, 그리고 실천, 그리고 연대, 서로 간의 새로운 약속과 새로운 제도가 세워지면 좋겠다라는 생각을 한 것입니다. 여기 계신 우리가 서로 간에 좋은 말을 씁시다. 그리고 서로 간에 의견에 다툼이 있을 때는 어떻게 중재를 해서 해결합시다라는 약속을 한다면, 또 서로 신의가 있다면 이 방 안에 있는 우리들 간에는 평화가 유지될 수 있겠죠. 그래서 그 국제법이 너무나 중요하다고 생각하는 것입니다. Dalam komitmennya, International Women Peace Group mendorong hukum internasional DPCW, pendidikan perdamaian, penyebaran budaya damai, dan aksi nyata di wilayah konflik seperti Gaza dan Ukraina. Of understanding, of faith community, and how we are as a one human being with different backgrounds can make the picture very colorful and also can spread the message to all over the world and take a piece of that back home and try to share it with their own communities. So basically you're planting a small seed of for peace inside your heart, inside your country, and make it spread. Ada pesan kuat yang ingin disampaikan, yakni mengenai pentingnya hukum internasional untuk menjaga perdamaian, hingga menumbuhkan perdamaian yang dimulai dari hati setiap orang,
yakni dari kebiasaan sederhana yang disebarkan ke komunitas dan dunia luas. Di malam hari, hangatnya samgyetang menjadi penutup hari. Makan malam bersama membuat pesan perdamaian terasa seperti keluarga besar yang berkumpul di satu meja. Nah pemirsa, nampaknya waktu sudah menunjukkan jam makan malam. Rasanya kurang lengkap kalau saya tidak mengajak Anda udah jauh-jauh ke Korea tapi nggak makan ayam ginseng. Di depan saya ini pemirsa sudah ada restoran ayam ginseng yang nampaknya ini menyediakan berbagai macam menu. Saya akan mengajak Anda untuk melihat ke dalam seperti apa. Nah, ini dia pemirsa, restorannya seperti ini. Dari luar saja sudah tercium harum sekali ayam khas ginseng yang dimasak ini langsung pemirsa. Dan ini juga sudah ada teman-teman dari International Women Peace Group yang sudah bersama dengan kita di malam hari ini. Selamat makan semua. Dan saya juga udah nggak sabar nih pemirsa untuk mencoba, karena di depan saya saat ini sudah ada sup ayam ginseng yang tadi sudah direbus. Dan kalau kita lihat ya, ayamnya cukup besar sekali. Ini dia ayamnya pemirsa. Kemudian kuahnya kental dan di sini sudah ada nasi. Nah, saya mau makan dulu. Tunggu ya. Nah. Cheongju berubah menjadi kota perdamaian. Parade bendera, senyuman dan nyanyian menyambut ribuan delegasi dari seluruh dunia. Dan pemirsa, memang untuk di hari kedua ini saya melakukan banyak sekali aktivitas. Salah satunya adalah tadi mendatangi forum yang diselenggarakan oleh HWPL, di mana dalam forum ini juga ada beberapa topik yang dibahas. Di antaranya adalah baik itu untuk generasi muda, kemudian juga untuk orang tua, bahkan ini untuk wanita. Yang nantinya pemirsa semuanya ini mengarah tentunya ke arah perdamaian bagi seluruh umat yang ada di dunia. Sore harinya, agenda berlanjut dengan forum kecil International Women Peace Group. Di forum inilah diskusi terasa lebih intim. Delegasi dari Indonesia, Filipina, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya berbagi pengalaman. Tak ada sekat, semua duduk sejajar dan saling mendengarkan. Sore hari ini juga di waktu Korea, saya mendatangi salah satu agenda yang dilaksanakan oleh International Women Peace Group, di mana di belakang saya ini adalah delegasi yang berasal dari Indonesia yang juga membicarakan beberapa hal. Di antaranya adalah tentunya untuk perdamaian bagi para perempuan, terutama di daerah Aceh pemirsa, yang memang hingga masih saat ini banyak sekali yang belum merasakan perdamaian bagi perempuan. Dan di forum ini juga tadi dibicarakan beberapa kebijakan yang perlu dilakukan, tentunya ini adalah untuk perdamaian, baik itu untuk perempuan maupun untuk anak di masa depan. My message of peace from Belize to the world would be to always walk in peace and to be channels of peace.
kami percaya bahwa melalui pendidikan perdamaian yang sedang kita gagaskan ini adalah salah satu solusi terbaik, karena kami percaya melalui pendidikan bisa merubah mindset, dan dari mindset tersebut juga bisa merubah kebudayaan dari suatu daerah. Contohnya yang kami lakukan adalah dalam pendidikan perdamaian, kami mengedukasi seseorang secara individu. Jadi dari dirinya sendiri dia harus berubah. Ketika dia berubah, lingkungan pun berubah, dan ketika lingkungan berubah, negara atau di mana dia tinggal pun akan berubah. Artinya perubahan itu terjadi harus dimulai dari dirinya sendiri, dan itu yang sedang kita lakukan. Di forum ini suara perempuan bukan dianggap lemah, melainkan kekuatan yang menyatukan perbedaan. Dari Cheongju, pesan itu akan dikirimkan ke seluruh dunia. Di hari ketiga konferensi besar International Women Peace Group digelar. Ratusan perempuan dari seluruh dunia memenuhi ruangan, membawa suara dan harapan masing-masing. Pemirsa, memang saya juga ini memiliki kesempatan nih untuk sama-sama ikut berpartisipasi dalam International Women Peace Group. Salah satunya adalah dengan mengisi, di sini saya mengisi untuk komitmen bagaimana saya akan beraksi ataupun akan action untuk di masa depan seperti apa dalam perdamaian bagi perempuan. Nah, di sini saya mengisi nih pemirsa, kalau misalkan saya sudah pulang dari Korea kemudian ke rumah ataupun ke Indonesia, yang saya akan lakukan adalah untuk tentunya ini memberikan edukasi kepada masyarakat ketika saya temui di lapangan. Salah satunya adalah mungkin dengan memberikan informasi ataupun bantuan-bantuan yang berhubungan dengan caranya bagaimana agar wanita-wanita ini bisa terbebas dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, ataupun mungkin untuk kedepannya lagi bagaimana perempuan-perempuan ini bisa lebih mandiri lagi. Nah, kemudian juga apa yang ingin saya lakukan adalah tentunya saya juga ingin agar semuanya ini dapat tergabung untuk baik itu dalam civil society ataupun dalam pemerintahan. Nah, saat ini saya sedang berdiskusi bersama dengan teman-teman dari International Women Peace Group, dan juga ini ada dari beberapa negara. Seperti di belakang saya ini ada yang berasal dari negara Amerika, kemudian juga ada yang dari Afrika, ada yang dari Myanmar, Cina, Australia, dan juga beberapa negara lainnya. Kita bersama-sama nih pemirsa untuk menyaksikan dan juga ini untuk presentasi secara langsung langkah apa ataupun aksi apa yang akan dilakukan di masa depan. Puncak konferensi ditandai penandatanganan MOU antara International Women Peace Group dan Indonesia. Kerjasama perdamaian untuk Aceh dan Sampit, wilayah yang pernah merasakan dampak konflik. Kita butuh panduan yang kemudian bisa mengakselerasi
antara kebutuhan lokal dengan berbagai praktek baik yang sudah dibangun di berbagai belahan dunia. Yang kedua adalah kita ingin punya leader yang kemudian kita perkuat untuk kemudian bisa menjadi orang yang kemudian akan menurunkan berbagai informasi kepada level komunitas, dan kita juga berencana untuk memperkuat 5 kampung yang memang sudah kita identifikasi sebagai kampung post konflik di Aceh. Just what I said earlier, involve the women and the youth, listen to them, especially the mothers, because as mothers, we always worry for the safety and the security of our families. So if you can spread the program of IWPG about peace education, that will really work in your country. Dari konferensi ini, saya belajar bahwa perdamaian tidak hanya tercipta di ruang diplomasi, namun lahir dari keberanian perempuan biasa, dari suara kecil yang berani untuk didengar. Sebagai jurnalis dan sebagai perempuan Indonesia, saya membawa pulang pesan bahwa setiap langkah kita, sekalipun kecil, bisa menjadi jejak yang mengubah masa depan. Sesudah rangkaian perjalanan saya di Korea Selatan, terutama adalah untuk menghadiri forum KTT Perdamaian Dunia yang dilaksanakan di Cheongju, Korea Selatan. Ada beberapa hal yang menarik pemirsa di agenda yang dilaksanakan di hari ini. Di antaranya adalah banyak sekali para delegasi yang menggunakan baju tradisional khas dari daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah saya nih pemirsa saat ini menggunakan kebaya janggan yang berasal dari Indonesia. Kemudian juga ada beberapa delegasi yang menggunakan baju khas tradisional dari negaranya masing-masing untuk memperlihatkan kemudian beragam budaya serta juga sebagai simbol dari perdamaian dunia. Dan tidak hanya itu pemirsa, tadi juga ada beberapa performance yang dilakukan dari artis yang berasal dari Korea Selatan. Dan tadi juga saya sempat merasakan sangat-sangat merinding sekali ya pemirsa, kalaupun misalkan melihat banyak yang menyalakan flashlight, kemudian juga semuanya bernyanyi mengikuti iramanya masing-masing. Dan tidak hanya itu, ada juga pemaparan materi yang dilakukan oleh beberapa delegasi yang ada di dunia ini pemirsa, dari beberapa negara. Tentunya adalah sebagai bentuk untuk persatuan bagi seluruh wanita yang ada di dunia.